Saat makhluk itu sudah hampir menyentuh truk, pintu truk tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, membuat Adi hampir jatuh keluar. Angin dingin menyerbu masuk, membawa serta bau busuk yang memualkan. Adi terdiam. Tubuhnya menggigil saat ia menyadari bahwa kini tidak ada lagi penghalang antara dirinya dan makhluk tersebut. Dengan langkah gontai, makhluk itu mendekati pintu dan Adi bisa merasakan hembusan napasnya yang dingin di wajahnya. Udin yang masih duduk di belakang kemudi mencoba mencari keberanian. "Adi, keluar dari sana," serunya. Kali ini suaranya terdengar lebih tegas. Ia berhasil menggerakkan tubuhnya meskipun masih diliputi rasa takut. Udin membuka pintu di sisi supir dan keluar dengan cepat, berusaha mengumpulkan keberanian untuk menyelamatkan Adi. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat makhluk itu tiba-tiba berhenti di depan truk. Seperti merasakan kehadiran Udin, Adi yang hampir kehilangan akal sehat tidak lagi bisa menahan rasa takutnya. Ia menjerit, mencoba merangkak menjauh dari makhluk itu. Namun kakinya tersangkut pada sabuk pengaman yang masih melilit pinggangnya. Dengan putus asa, ia berusaha membebaskan diri, tapi usahanya sia-sia. Makhluk itu kini berdiri tepat di depannya, menundukkan kepalanya seolah-olah sedang mempelajari mangsanya. Udin melihat kejadian itu dengan perasaan ngeri. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu sebelum Adi terluka. Dengan sekuat tenaga, ia berlari ke sisi truk, mencoba menarik Adi keluar. Namun, saat ia mendekat, makhluk itu tiba-tiba menggerakkan tangannya yang kurus dan pucat, meraih Adi dengan mencengkeram yang kuat. Adi menjerit kesakitan saat merasakan sentuhan dingin yang mengerikan di lengannya. Makhluk itu menariknya keluar dari truk dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah Adi tidak lebih dari selembar kertas. Udin melihat dengan mata terbelalak saat Adi terlempar ke tanah dengan keras. Tubuhnya terguncang oleh rasa sakit yang mendalam. Tanpa berpikir panjang, Udin mencoba melawan. Ia meraih kunci pas yang tergeletak di dekat ban truk dan menghantamkan makhluk itu dengan sekuat tenaga. Namun benda itu hanya menembus udara kosong, seolah-olah makhluk itu tidak nyata. Makhluk itu tidak terpengaruh sama sekali oleh serangan Udin. Sebaliknya, ia perlahan-lahan berbalik dan menatap Udin dengan tatapan yang begitu dingin, penuh dengan kebencian. Dalam gelap, makhluk itu bergerak mendekati Udin dengan kecepatan yang tak terduga. Udin terjatuh ke tanah, merasa seolah-olah tubuhnya lumpuh oleh kekuatan. Ia hanya bisa menatap ke arah makhluk itu yang kini berdiri di atasnya. Bayangannya menutupi tubuh Udin yang gemetar. Tiba-tiba suara tawa yang menyeramkan terdengar dari arah hutan. Tawa yang terdengar seperti berasal dari berbagai arah sekaligus. Udin menutup telinganya, berharap bisa menghalangi suara itu. Namun tawa itu semakin keras dan semakin menusuk. Makhluk di hadapannya mulai memudar, seolah-olah diserap oleh kegelapan di sekitarnya, meninggalkan Udin dan Adi dalam keheningan yang menakutkan. Udin terengah-engah mencoba mengumpulkan keberanian. "Adi, kita harus pergi dari sini sekarang." Ia berhasil bangkit dan menyeret Adi yang masih tergeletak di tanah
tubuhnya kaku oleh rasa takut. Mereka berdua dengan panik berlari menjauh dari truk, meninggalkan muatan dan segala sesuatu yang mereka bawa. Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah bagaimana cara keluar dari tempat terkutuk itu. Namun, jalanan di depan mereka seakan berubah menjadi labirin yang tak berujung. Mereka terus berlari, namun selalu kembali ke tempat yang sama, lingkaran setan yang membuat mereka semakin putus asa. Udin merasakan kelelahan mulai menyerang tubuhnya, namun ia tidak berani berhenti. Suara tawa itu masih terdengar meskipun semakin jauh, namun tetap mengikuti mereka. Ketika mereka sudah hampir menyerah, tiba-tiba terdengar suara klakson truk yang familiar. Udin dan Adi menoleh dengan cepat, melihat truk mereka yang tampak sudah nyala kembali dengan lampu yang bersinar terang. Di belakang kemudi, sosok Udin tampak duduk diam, namun wajahnya pucat dan matanya kosong seperti tidak memiliki kehidupan. Adi tersentak melihat sosok itu. "Din, itu kamu? Tapi kamu di sini?" Ia memandang Udin berdiri di sampingnya dengan bingung. Udin merasa darahnya membeku. Apa yang mereka lihat adalah dirinya sendiri. Namun, dalam keadaan yang menyeramkan, truk itu tiba-tiba melaju tanpa kendali, meninggalkan mereka berdua di tengah kegelapan. Udin dan Adi tidak bisa lagi berpikir jernih. Mereka hanya bisa berdiri, mencoba melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Jalanan yang mereka tempuh terasa semakin panjang dan tak berujung, dan kegelapan yang mengepung mereka semakin pekat. Hutan belora telah menunjukkan wajah aslinya. Sebuah tempat yang bukan hanya angker, tetapi juga memakan jiwa-jiwa yang tersesat di dalamnya. Udin terjatuh ke tanah. Tubuhnya tidak lagi mampu menahan kegelapan. Adi berusaha membantu bangkit, tetapi tubuhnya sendiri sudah terlalu lemah. "Din, kita harus bisa keluar dari sini," bisik Adi. Matanya penuh dengan air mata. Ia tahu bahwa mereka sudah terperangkap dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Namun, sebelum mereka benar-benar menyerah, terdengar suara kendaraan mendekat. Sebuah truk lain muncul dari balik kegelapan. Dengan lampu yang bersinar terang menembus kabut yang tebal, Adi dan Udin terpana. Tidak yakin apakah mereka sedang melihat harapan atau justru penampakan lainnya. Truk itu berhenti tepat di depan mereka, dan seorang pria turun dari kemudi. Wajahnya terlihat khawatir. "Kalian baik-baik saja? Apa yang terjadi di sini?" tanya pria itu dengan nada cemas. Udin dan Adi tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa menatap pria itu dengan bingung. Otak mereka masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Pria itu mengamati keadaan mereka, kemudian memutuskan untuk membantu. "Ayo kita pergi, ikut dengan saya. Kita keluar dari tempat ini bersama-sama," ajaknya. Udin dan Adi, meskipun masih diliputi rasa takut, tidak memiliki pilihan lain. Mereka mengikuti pria itu masuk ke dalam truk, berharap bisa keluar dari hutan belora yang menyeramkan. Selama perjalanan, Udin dan Adi hanya bisa diam. Pikiran mereka masih dipenuhi oleh bayangan makhluk yang mereka temui. Namun anehnya, jalanan yang mereka lalui sekarang terasa berbeda. Tidak ada lagi pohon-pohon yang menjulang tinggi atau kabut tebal yang menutupi pandangan. Hutan belora seakan menghilang begitu saja, diganti oleh jalan raya yang biasa. Ketika mereka akhirnya sampai di ujung hutan, Udin dan Adi merasa seolah-olah beban berat terangkat dari dada mereka. Mereka berterima kasih kepada pria yang telah menolong mereka, meskipun dalam hati mereka tahu bahwa apa yang baru saja mereka alami tidak akan pernah terlupakan. Hutan belora telah menunjukkan sisi kegelapannya, dan mereka tahu bahwa tidak semua orang seberuntung mereka untuk bisa keluar dengan selamat. Namun saat mereka berdua keluar dari truk dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju pos keamanan terdekat,
Adi menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. "Din, lihat ini," katanya pelan sambil menunjukkan tangannya yang masih menggenggam sesuatu. Udin menatap benda itu dengan ngeri. Sepotong kain putih yang tampak compang-camping, sama persis dengan pakaian yang dikenakan makhluk yang menyeramkan itu. Hutan Blora belum selesai dengan mereka.